Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakpir pemilih semuanya. Kali ini di podcast KPU Kabupaten Tegal ada sesuatu yang berbeda. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa yang tentu saja ini tidak asing bagi kita semuanya warga Kabupaten Tegal. Kita sapa langsung saja ya. Selamat siang Pak Jabar. Siap. Baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Baik, sehat walafiat. Oke, Pak Jabar. Jakpir pemilih, kali ini kita akan bincang-bincang santai. Kemudian juga ini karena situasinya bukan tahapan, sehingga saya kira Pak Jabar masih ada waktu buat ngobrol-ngobrol dan kemudian komunikasi dengan kita semuanya. Kita sapa langsung dan langsung barangkali nanti Pak Jabar bisa menyampaikan dulu apa sih yang dilakukan selama ini pasca terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal. Silakan Pak Jabar, bisa memperkenalkan diri dulu barangkali pada Jakpir pemilih. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. Jakpir pemilih, ya perkenalkan saya Ahmad Jabar. Sekarang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 di daerah Slawi, Paksiu dan Tukuwaru. Ya, untuk periode 2024-2029 ini di PKB itu ada 3 dan salah satunya adalah saya. Dan jadi pertanyaannya cukup menarik ini, saya menyambangi KPU di Kabupaten Tegal. Terima kasih nih Pak Dan Jabar. masalah kepada Jakpir pemilih terutama adalah bahwa ya sebagaimana fungsi kita menjalankan tugas itu adalah sesuai dengan koridor bahwa fungsian kami ya untuk di DPRD Kabupaten Tegal dalam rangka bagaimana kewilayahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tegal. Itu juga ada beberapa yang istilahnya bagian daripada itu juga tanggung jawab kami sebagai anggota dewan. Ini yang periode yang kedua ya Pak Jabar ya? Ya, ini periode kedua. Periode yang kedua. Berarti memang konstituennya Pak Jabar ini masih cinta ya ke Pak Jabar. Dilanjut Pak Jabar. Oke, alhamdulillah siap ya. Ya ini periode kedua saya di 2019, periode pertama 2019 2024, kemudian dilanjut lagi alhamdulillah ini di periode 2024 2029 yang tentunya ini secara hitungan di konstituen masih mempercayakan kepada kami sebagai bagian daripada wakil rakyat, yang tentunya adalah karena wakil rakyat sesuai harapan rakyat apa yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Tegal. Itu harapan kita bersama ya, ketika Pak Jabar dipercaya kembali dan masyarakat juga harus mengawal di periode yang kedua. Kalau kemarin di periode pertama saya kira dengan dipilih kembali berarti kan masyarakat masih percaya juga, masih percaya pada beliau. Nah, kemudian Pak Jabar ini hal yang karena sudah 2 periode tentu punya harapan ke depan mau dibawa kemana ini lembaga DPRD ketika ada aspirasi yang datang, kemudian juga ada hal-hal yang menurut Pak Jabar ini akan coba kita perjuangkan barangkali di dapilnya jenengan gitu, atau harapan-harapan besar terhadap Kabupaten Tegal ke depan. Bisa ada gambaran seperti itu Pak Jabar? Ya, emang ya kita juga harus sadar diri bahwa yang namanya DPRD itu adalah bagian daripada mitra yang sama kedudukannya sebagai penyelenggara kepemerintahan di daerah. Tentunya hal ini salah satu hal yang apakah ada keinginan dari para anggota DPRD, ya tentu hal lagi. Ini adalah amanat daripada rakyat. Yang selanjutnya misalkan kalau melihat dari Kabupaten Tegal ini, di IPM Kabupaten Tegal ini, bahwa tingkat bagaimana tingkat pendidikannya, penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Tegal, apakah sudah baik apa belum, itu juga kita harus tingkatkan. Minat generasi untuk
ke pendidikan juga kita harus tumbuhkan, istilahnya kita dengan seguyup bareng dengan pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Kabupaten Tegal itu yang sekarang misalkan SD, SME, SMA, kemudian kita pun harus ada satu lagi, yaitu kewajiban bahwa anak di usia masa keemasan itu harus sekolah PAUD. Ya. Di PAUD dulu, kemudian baru ke SD ataupun MI, ke MTS dan SMP, kemudian SMA. Yang lanjut lagi adalah perguruan tinggi. Itu salah satu bagian daripada bagaimana IPM itu akan naik. Harus didorong terus Harus ya. didorong. Sisi pendidikan. Termasuk alokasi anggarannya ya. Oh iya, pastinya Itu pasti ya. didorong gitu ya. Dan alhamdulillah nih kondisi bahwa Kabupaten Tegal juga hadir dalam rangka, walaupun kita punya program pemerintah yang namanya PIP yang untuk pendidikan yang sekolah dari SD, SMP, SMA itu dari pemerintah pusat itu mendapatkan alokasi untuk yang bagi yang kurang mampu untuk mendapatkan PIP. Di Pemda pun hadir juga ada yang namanya program BSMP ya, program beasiswa untuk miskin dan berprestasi. Itu juga bagian daripada kehadiran Pemda menghadirkan. Kemudian ada gerakan lagi yang yuk sekolah maning, di mana yang usia-usia sekolah yang tidak atau putus sekolah, bagaimana dicari orangnya, kemudian diajak untuk ikut serta sekolah melalui kejar paketnya dan sebagainya. Atau sisi itu sisi pendidikan. Kemudian sisi yang ini lagi adalah kesehatan. Sisi kesehatan ini bagaimana indeks kesehatan kita, bagaimana keluarga itu apakah sehat atau tidak. Nah, sini juga bagaimana ketika orang tersebut adalah tidak tergolong tidak mampu, pemerintah juga harus hadir juga, punya kewajiban ada layanan dasar kesehatan kepada masyarakat dengan pemberian BPJS-nya yang dibayarkan oleh pemerintah. Itu juga harus kita hadir kondisi kayak gitu. Berarti tidak sebatas bupati saja yang punya program ya, tapi DPRD juga mendorong agar harapan-harapan masyarakat itu juga bisa terakomodir ya di pembahasan. Ya intinya sebenarnya kita itu adalah karena tadi bicaranya adalah dalam kedudukan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah sebagai penyelenggara bersama bupati, penyelenggara di pemerintah kabupaten, otomatis visi apa yang bupati itu gelontorkan di bupati ya kita dukung untuk visinya. Atau barangkali di konstituen sendiri Pak Japar itu ketika turun ke konstituen, ini loh pengennya dari kita itu masyarakat di Dapil 1 pengennya ini loh, apakah sudah sesuai dengan visi misi bupati yang sekarang ini Pak Japar? Itu yang tadi sebutannya mungkin ini kita juga harus menjelaskan ke sebenarnya Dewan itu ngapain aja. Kita juga harus bisa mengetahui apakah emang kerjanya apa. Ada pembagian peran antara eksekutif dan legislatif ya. Jadi biar kita juga bisa mengetahui ini sebenarnya batasan-batasannya ya. Visi bupati dan dewannya tuh gimana, itu juga harus kita jelaskan dulu istilahnya. Betul. Sisi hal yang sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kita juga kerja sesuai dengan amanat undang-undang tadi yang saya sebutkan, Undang 23 tahun 2014 ya, bahwa kita punya 3 fungsi itu yaitu pertama adalah sebagai fungsi pembentukan peraturan daerah. Ya kalau DPR RI-nya itu legislasi sebagai legislasinya membuat undang-undang. Kalau kita nggak bikin undang-undang tetapi bikin peraturan daerah. Nah, ini yang membuat peraturan daerah ini saja itu sesuatu hal yang bukan serta-merta langsung ini perda, contoh misal perda yang pembentukannya bisa dari inisiatif dari kita, dari DPRD, ataupun perda yang inisiatif dari eksekutif ya. Nah, kita harus ada persetujuan dari antara DPRD dengan bupati untuk pembentukan peraturan daerah. Yang itu pun diinisiatif dari mana? Apakah dalam pembentukan perda itu inisiatifnya anggota dewan? Oh tidak. Tidak serta-merta akomodir aspirasi. Jaring aspirasi inilah yang kemudian kita perlu apa nih masyarakat. Kebutuhannya masyarakat, bukan kebutuhannya
pemerintah daerah ya, tapi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu jaring di aspirasinya kita ada beberapa tahapan, kemudian di pembentukan perda kita usulkan bisa berdasarkan yang mengusulkan anggota dewan, gabungan dewan dari komisi, dari fraksi ataupun kumulatif semua DPRD mengusulkan nantinya adalah pengusulan propom perdanya dulu, yaitu pembentukan perda apa saja kita usulkan. Yang kita usulkan dalam tahun berikutnya kita akan bahas perda-perda ini. Kalau melihat pembahasan yang sudah dilakukan untuk periode ini, sudah berapa perda yang sudah dibahas, Pak? Kalau yang periode ini memang kita sudah ada dua perda. Ya. Ada dua perda yang kita bahas karena kemarin di 2024 memang kebetulan itu kan PJ. Ya, di PJ dalam kita menentukan perda, pembentukan perda kabupaten. Boleh disebutkan perda apa saja yang kemarin dibahas, Pak? Difasilitasi itu ada beberapa tahapan yang harus dikonsultasikan ke Kemendagri dulu menentukan perda, sehingga pas yang kedua adalah 2024 juga tahun politik ya, ada pemilu, ada pemilihan bupati, ada pemilihan gubernur dan seterusnya, pemilihan presiden. Nah, sehingga beberapa hal yang kita sudah rancang di pembentukan perda tersebut itu terpending dan di tahun ini kita baru pelaksanaannya dilanjutkan. Ada yang sudah pembahasan tinggal kita finalisasi, tinggal ada persetujuan, kemudian itu menjadi sebuah perda. Ini memang tahapan-tahapan dalam sisi pembentukan perda juga cukup panjang ternyata. Tidak, ya tadi saya bilang bahwa pertama kita ajukan judul misalkan, contoh yang biar ini juga bisa memahami pembentukan perda, misalkan saya judul contoh aja, perda misalkan fasilitasi pondok pesantren contoh. Kita harus merancang di tahun sebelum anggaran itu berjalan, misalkan 2025, jadi 2024 ya. 1 bulan sebelum tahun itu berakhir, kita harus merancang dulu perda yang akan dibahas. Ada prosesnya. Ada proses dibahas apa aja. Tahapannya. Nah, itu apa saja. Dasarnya apa, ininya apa dan seterusnya. Terus kemudian begitu sudah kita tentukan misalkan kita akan merancang raperda tadi fasilitasi pondok pesantren, kemudian kita tentukan kita paripurnakan di tahun sebelumnya H-1-nya, kemudian di tahun berjalan nanti kita baru ketika inisiatif dari DPRD nanti juga harus ada pembikinan naskah akademiknya, kita public hearing ke masyarakat. Kira-kira ini saya mau bentuk fasilitasi pondok pesantren, komponen apa saja, ada usulan yang harus dimasukkan apa saja. Nah itu berlangsung lama juga kalau kayak gitu. Ada nggak kendala-kendala baik di internal sendiri, misalkan pembahasan antar fraksi atau pembahasan pada saat paripurna ada protes misalkan ya, gitu. Ada sampai segitu ya? Dinamika itu kan yang pasti ada lah. Tidak serta-merta langsung. Justru itu menariknya pembahasan gitu ya, Pak. Iya. Makanya kita punya dengan kalau cuma setuju aja aklamasi dan kayaknya kurang menarik, tidak kritis ya. Kita punya artinya dengan background macam-macam ya orang ya. Background ada yang SPD dari pendidikan, dari teknik, dari berbagai macam, yang itu pun sama dengan pengetahuan dan wawasannya, sehingga kita pun juga butuh peran serta masyarakat yang kita public hearingnya, dengarkan kira-kira masukan dari masyarakat apa, kita bisa catat, kita bisa masukkan dalam satu pasal per pasal dalam pembentukan perda, sehingga begitu nanti kita ketemu dalam sebuah pembahasan untuk bagaimana persetujuan juga didampingi oleh OPD terkait yang menangani, nanti itulah ketemu ini yang kita bikin perda aturannya begini, kita menabrak aturan yang di atas. Betul. Dan itu juga bisa dilakukan, baru persetujuan bupati, baru nanti diketok dia mendapatkan norek untuk peraturan daerah. Nah setelah baru norek, apakah ada penjabaran teknisnya? Perlu juga itu ternyata. Misalkan kita membuat perkataan tidak rigid gitu ya. Ada peraturan bupati juga. Butuh peraturan bupati untuk sebagai landasan teknis untuk pelaksanaan teknisnya. Jadi prosesnya panjang juga ya. Itu biar Jaguar pemilih juga tahu ya bahwa proses yang dialami oleh daerah dalam hal ini
lembaga eksekutif dan legislatif ini juga cukup panjang. Baik. Tadi baru satu ini, Baru satu. ya, anggaran ya, Ya, legislasi, fungsi pembentukan peraturan daerah. Ini yang kedua ada lagi Nah. nih, cagur milih nih. Silakan. Jadi tadi dengan proses yang panjang, kondisi yang kedua adalah fungsi kita sebagai fungsi anggaran. Anggaran di mana fungsi anggaran ini yang kita itu mulai dari proses bagaimana pembahasan anggaran, kemudian menyetujui, kemudian mengawasi kegiatan anggaran tersebut, kemudian juga kita nanti juga setiap tahun berjalan anggaran tersebut kita juga akan menerima pelaporan pertanggungjawaban daripada bupati. Biasanya pada saat pembahasan anggaran itu dimulai bulan apa Pak Jabar? Ya, emang Yang ini reguler. ya kalau misalkan reguler, kalau contoh anggap saja misalkan ini 2026 kita anggaran 2026. untuk 2026 itu sudah dimulai dari konsep dari Januari. Di Januari itu ini kalau misalkan konsepnya APBD itu adalah itu kan ada rancangan teknokratis, kemudian juga ada dari musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai tingkat Berjenjang, desa, kecamatan, kemudian kabupaten itu kan juga ada. Yang itu dewan harus hadir Ya, di paling tahapan itu ya. kalau Paling misalkan awal bisa sampai hadir lah. kabupaten ini. Jangan sampai hilang ini aspirasi Iya. masyarakatnya. Kalau bisa gitu. mulai dari desa, Desa, ya. kemudian kecamatan, kemudian ini ya. Terutama di dapilnya ya. Ya, jangan gitu, sampai ya. aspirasi dari dapil itu Nah, jadi itu hilang. dari bulan Januari. Jadi ya. kita itu tercatat dalam sebuah sistem informasi pembangunan daerah. Jadi tidak serta-merta ada sebuah hal merencanakan pembangunan, misalkan mengaspal jalan Slawi ke Jatimulya contohnya. Itu tidak serta-merta harus ujung-ujung nanti ditulis saja terakhiran. Nggak bisa. Nggak bisa ya sekarang ya. Bermula dari mana dulu? Jadi ceruk mana yang kita lakukan? Misalkan bisa jadi berdasarkan musyawarah daerah, atau misalkan rancangan teknokratisnya yang itu adalah RKPD dari awal, misalkan di bulan Januari kita musrembang, kemudian di bulan Maret kemudian ada musrembang kabupaten biasanya, baru pada rancangan awal RKPD, rencana pembangunan, di mana di situ juga ada bagian daripada pokok-pokok pikiran DPRD. Tapi bisa jadi tadi itu ya aspirasi yang sudah kita kawal, Pak Jabar kawal sampai tingkat kecamatan di kabupaten bisa hilang. Bisa nggak itu Pak Jabar? Ya, itu balik lagi kepada kemampuan anggaran APBD ya. Nah, di situ maka pada proses tadi ya RKPD, perancangan RKPD yang dirancang oleh Bapeda. Kemudian Bapeda merancang RKPD. Setelah RKPD itu terancang, di rancangan akhir RKPD maka akan keluar PPAS. Kebijakan umumnya apa untuk anggarannya itu. Kemudian platform prioritasnya itu berapa, pagunya berapa dan sebagainya. Nah, dari situlah akan ketemu ini mana yang kebijakan umumnya apa saja. Kita akan ketemu berapa sih kemampuan anggaran, kemampuan pendapatannya berapa, pendapatan yang berdasarkan PAD, kemudian pendapatan daerah yang bisa jadi dana transfer dari pusat itu berapa. Nah, setelah itu rancang itu belanjanya berapa mau kita pasang. Dari itu nanti akan ketemulah di RK untuk masing-masing OPT menjadi kebijakan ini yang prioritas apa, terus platformnya berapa. Nah, di situ ketemu itu tadi yang misalkan betul. Bisa jadi ketemu ada platformnya, kemudian ada plafonnya, kemudian jumlahnya pira orang sesuai. Atau misalkan gini Pak Jabar, kebutuhan musyawarah kan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat secara berjenjang. Tapi kemudian pada saat musyawarah di tingkat kabupaten ada kebutuhan yang mendesak yang kemudian menggantikan kebutuhan-kebutuhan yang sudah dirancang dari awal. Mungkin kan nggak itu bisa dilaksanakan karena itu kebutuhan, misalkan ada kebencanaan misalkannya harus ditangani dan masuk di anggaran reguler. Ya, walaupun kita punya ada namanya anggaran untuk PTT lah. PTT yang tak terduga itu kita juga punya kondisi kayak gitu. Kemudian ketika tadi ya semua di program tadi kan tercatat semua, tercatat di KUA PPAS juga tercatat
setelah KUHP-PAS nanti menjadi rancangan APBD, ini KUHP-PAS sudah disepakati, kemudian baru setelah itu RAPBD, rancangan anggaran pembangunan daerah, di belanja anggaran pembangunan daerah. Di APBD inilah yang nantinya sekarang ini proses bagaimana rancangan APBD, di Bupati juga sudah menyampaikan nota APBD-nya untuk 2026. Nanti kita akan bahas di Dewan. Nanti setelah Dewan tadi dengan fungsi budgetingnya, punya fungsi budgeting di situ adalah pembahasan anggaran, yaitu bagaimana bisa menerima, bisa menolak, ataupun memberikan masukan terhadap APBD 2026 yang disesuaikan dengan tadi bicaranya adalah kebutuhannya apa, yang kemendesakannya apa, ataupun ada keadaan darurat yang bagaimana, yang itu juga nanti kita bisa dalam pembahasan APBD-nya itu kita bisa tentukan kondisi gitu. Oke, itu Jabir pemilih ya. Jadi yang kedua, ini yang ketiga nih, satu lagi nih. Yang satu lagi adalah sebagai fungsi pengawasan. Pengawasan. Ini menjadi fungsi pengawasan ini, apa yang diawasi di pemerintah daerah? Pertama adalah pengawasan tentang pelaksanaan perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu dalam pelaksanaannya sesuai enggak koridor yang berjalan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan terhadap penggunaan APBD, transparan tidak, sesuai kondisinya apa tidak, seterusnya. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam kebijakannya misalkan contoh kebijakan ke arah di orang yang mendapatkan bantuan misalkan, ini kok nggak tepat sasaran, kok orang ini mampu ternyata dapat, dan seterusnya. Biasanya rekomendasinya langsung ke bupati ya? Ya, ke bupati itu melalui dengan OPD. OPD ya. Tapi kalau misalkan kita menemui hal tersebut, kita bisa memanggil OPD terkait Pada saat rapat dengan mitra ya. Ya, dengan mitra kita bisa juga memanggil dengan sebuah kondisi tertentu juga kita bisa. Ya. Ada di Oh iya, ini saya lupa nih Jabir memilih. Pak Jabar ini juga beliau di komisi 3. Komisi 3. Dijelaskan Ya, singkat Pak Jabar. Ya, di Dewan itu ada 4 komisi. Komisi 1 mengenai pemerintahan, komisi 2 keuangan, komisi 3 pembangunan. Yang ini, dan komisi 4 keserah. Jadi kalau misalkan yang komisi 3 itu pembangunan, itu meliputi mitranya kami dengan Dinas PUPR, Perkim, BPBD, Dishub. Jadi dinas-dinas yang kaitan dengan ke arah pembangunan lah, gitu. Jabir pemilih. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya tentang tadi yang disebutkan mitra-mitranya Komisi 3, silakan bisa komunikasi dengan Pak Jabar atau mitra-mitra anggota yang lain ya di Komisi 3 gitu ya. Kemudian ini masyarakat sekarang ini banyak menggunakan medsos sebagai saluran komunikasi. Padahal wakil-wakil rakyat kita juga punya saluran komunikasinya, bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakatnya. Kalau di DPRD ada saluran-saluran yang bisa digunakan Pak Jabar? Oh, ada. Di website kita juga ada, kemudian beberapa nanti melalui IG juga ada, kemudian TikTok juga ada. Lengkap, kekinian lah ya. Kekinian itu ada itu. Sudah ada, tinggal diakses saja informasi-informasi kaitan dengan kegiatan kita, pun hal-hal yang kita lakukan, ataupun bisa jadi aspirasi itu ya tadi ya, bagaimana menjaring aspirasinya, kapan misalkan menjaring aspirasinya itu apakah melalui apa saja dan sebagainya. Ya, jadi sebelum anggaran diketok gitu ya, kira-kira masyarakat yang pengen menyampaikan aspirasinya terkait dengan di wilayahnya, misalkan kapan waktunya, ini tentu juga harus disesuaikan ya Pak Jabar ya. Kita karena emang kita Dewan itu ada sebutannya masa reses. Masa reses itu dalam 1 tahun itu 3 kali. Di masa persidangan. Masa persidangan 1 misalkan dari bulan Agustus sampai Desember. Persidangan 2 Januari, Februari, Maret, April. Persidangan 3 April, Mei, Juni, Juli, ya Mei ya, April, Mei, Juni, Juli, kayak gitu ya.
Anggota dewan wajib turun ke ke konstituen, konstituen. dapilnya masing-masing ya. Iya, namanya jaring aspirasi Jaring aspirasi masyarakat, masyarakat. jaring asmara. Jaring Ah, asmara. betul ya, jaring asmara. Nah, kita jaring kira-kira ada usulan apa? Contoh misalkan ini nanti di persidangan satu ini Oh, Agustus sampai Desember. Ini persidangan 1 2024 2025. Nah, untuk apa nih jaring aspirasi di bulan Desember? Ini bisa menjadi acuan nanti DPRD dalam memberikan pokok-pokok pikiran nanti 2027 untuk RKP 2027 itu melalui dari ini nih, dari masa persidangan satu ini. Nanti akan ada masa reses. Jadi satu sisi melalui reses. Nanti yang nanti dengan DPRD menggelar hadir di masyarakat, dan nanti juga waktunya itu biasanya ditentukan. Tadi berapa kali Pak? Sabar tadi? Dalam satu tahun itu 3 kali. 3 kali ya. Dalam satu periode, misalkan masa satu persidangan itu ya 3 tempat lah mungkin. 3 tempat ya. Tapi Tapi memang tidak bisa menyasar semuanya ya, karena juga keterbatasan anggaran ya. Tempat. Makanya kemudian tadi itu saluran-saluran yang bisa digunakan banyak saluran yang bisa digunakan, tidak cuma pada saat reses karena keterbatasan anggaran dan juga waktu ya. Iya, dan tidak melulu itu atas dasar reses saja, tapi enggak, karena ada beberapa hal kita modifikasi juga dengan yang kekinian kondisinya. Kita juga paham betul bahwa tidak semua, kita juga tidak bisa menjangkau ke wilayah misalkan dapil 1 Lawi, Tukuwaru, dan Terpaksu misalkan semuanya bisa jadi tadi salah satunya adalah tadi misalkan bahasanya reses. Yang kedua adalah bisa jadi melalui kunjungan mungkin ya, kunjungan. Ya, kita kunjungan pada saat apa melakukan kegiatan-kegiatan ke Turba misalkan kondisi kayak gitu, itu juga bisa langsung menyampaikan tatap muka, langsung datang ke rumah menyampaikan, itu juga bisa bagian dari. Ada tantangannya nggak Pak? Ada tantangan ketika harus ketemu dengan masyarakat, konstituen, kemudian juga cara komunikasi dengan konstituen, ada tantangan atau kendala yang selama ini dihadapi Pak? Ya rata-rata konstituen itu langsung pengennya ketemu langsung gitu ya, ngomong langsung kondisi. Tetapi satu sisi lagi mereka tahunya itu ketika saya mengusulkan hari ini harus besok secepatnya itu seolah dewan itu punya anggaran gitu ya, punya anggaran. Kita bukan pelaksana anggaran, kita hanya sebagai pengawas, fungsi budgeting anggaran dan fungsi penjembatan ya, penjembatan. Jadi bukan langsung ini harus dilaksanakan kapan nih pelaksananya. Misalkan kita pun masuk daripada sesuatu hal yang itu juga. Nanti misalkan pembangunan, misalkan aspal contohnya. Ini kapan di aspalnya? Kan sudah diusulkan kemarin. Betul. Iya diusulkan. Nanti kita bahas. Bisa tahun depan. Ada prosesnya, ada waktunya. Makanya kawal terus. Kalau misalkan ada aspirasi yang masuk, kawal terus. Ditanyakan dan komunikasi yang efektif gitu ya. Kemudian ini yang sesuatu yang menjadi PR bersama Pak Jabar ini dari KPU maupun dari partai politik terutama atau sebagai anggota DPRD. Kalau melihat tingkat partisipasi kemarin ya di pemilu 2024 dan pilkada ini, kita masih kategorinya di bawah rata-rata Jawa Tengah, kabupaten kota yang lainnya, masih ya tidak sesuai dengan target nasional, terutama di dapilnya jenengan ini. Ini PR yang kemudian kita harus menghadirkan beliau itu karena ini salah satunya tingkat partisipasi kita itu di Kabupaten Tegal, terutama ketika Pak Jabar di sini itu dapil 1 ini Lebakju itu masih kategorinya rendah dibandingkan kecamatan yang lain. Ada nggak upaya-upaya ke depan Pak Jabar, karena masih beberapa tahun lagi untuk pelaksanaan pemilu, ada nggak treatment yang akan dilakukan bersama dengan anggota dewan yang lain yang punya keinginan membangun demokrasi di Kabupaten Tegal Pak? Ya ini kita juga partai politik kadang juga harus menjelaskan kepada masyarakat untuk cara pendidikan politik, ataupun kita mengetahui bahwa ujung politik itu adalah bukan kekuasaan,
Kita kalau kami dari PKB itu biasanya menyebutnya ada kaidah as-siyasah wa islahun nas ila thoriqil munji fitunya wa ukhra. Jadi yang namanya politik itu adalah islahun nas, memperbaiki manusia. Nah, islahun nasnya kepada apa? Ila thoriqil munji, kepada jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kita menjalankan kepada masyarakat, ini menjadi wasilah ini. Cara politik ini menjadi sesuatu wasilah bagaimana kita memperbaiki kemasyarakatan. Nah, di dunia apa masyarakat di dunia itu? Ketika di dunia bagaimana arah pembangunan, bagaimana keadilan itu ada hadir, bagaimana masyarakat sejahtera, sehingga bukan kita memandang bahwa wah kalau politik kotor, politik itu gimana, politik itu kejam dan seterusnya. Bagi orang-orang yang kira-kira kehadirannya ngapain saya hadir, nggak ngapa-ngapain, nggak ngefek misalnya kayak gitu ya, ketika hadir dalam itu efeknya ada, bahwa ketika sudah menentukan pilihan mana wakilnya kondisi kayak itu dengan sebutan tadi yang saya bahasanya adalah ini menjadi jembatan, jadi gantar ono bahasanya, jadi gantar depan nyengketnya pun ono gantar ya misalkan kayak gitu ya. Nah, itulah gantar bagaimana membuat manusia itu biar selamat. Menjadi bagaimana caranya adalah tadi yang sebutannya bagaimana mengislahun nas, memperbaiki manusia secara bagaimana manajemen kepada arah pembangunan, bagaimana manajemen kepemimpinan dan seterusnya. Jadi bukan salah satu menjadi tujuan adalah kekuasaan. Ketika menjadi tujuan kekuasaan ya Semua nanti, akan dilakukan ya. iya semua akan dilakukan. Nah, ini yang harus pemahaman seperti inilah yang kita ada kadang kita memberikan pendidikan politik dan mereka juga oh iya ya, oh Harus iya ya, memberikan pendidikan pemilih yang mencerdaskan gitu iya ya. betul. Karena kemarin sepertinya luar biasa sekali pemilu 2024 Walah, ini ya. Kita menyadari kondisi-kondisi itu ya kemarin iya, itu. Nah, ini sebenarnya ngobrol kita itu pengennya panjang, tapi memang waktu yang harus kita cukupkan. Tapi ada hal yang pengen saya tanyakan terakhir kali ke Pak Jafar ini. Harapan-harapan ke depan, baik itu dari Dewan maupun Pak Jabar sebagai anggota DPRD itu kepada masyarakat pemilih itu seperti apa? Terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda, kemudian juga kaum perempuan yang menjadi afirmasi dari pemerintah. ya pada para pemilih terutama ini yang generasi apa ini, apa generasi apa itu, Ya, pada generasi generasi Z Z lah ya. ya. Iya. Ya inilah jangan alergi terhadap politik lah. Jangan alergi terhadap politik. Yang tadi saya sebutkan bahwa ini menjadi wasilah dalam rangka memperbaiki eh, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, sehingga yang ujungnya adalah bagaimana masyarakat itu sejahtera, di situ ada keadilan dan seterusnya. Makanya eh, kita partisipasi kepada masyarakat juga akan berpolitik, akan demokrasi dengan hadir nanti ke TPS TPS ya. untuk menentukan pilihannya. Silahkan untuk kondisi kayak gitu, terutama ini yang perempuan biasanya. Tapi perempuan itu karena ya kita emang di sisi DPRD juga kita banyak ada perda juga yang bagaimana pemberdayaan terhadap perempuan juga ada, kita Afirmasi sebenarnya. afirmasi Keterwakilan perempuan itu sudah keterwakilan di dewan juga perempuan tinggal juga, mendorong dirinya iya. agar Dan sekarang perempuan juga berpartisipasi. sudah partisipasi, kemudian apalagi saya dari background PKB kemudian NU, di situ Ya, ada Pataya, organisasinya banyak ya, sekali yang bisa mendorong ada itu ya. Pataya itu Mas Remat itu Luar biasa. betul-betul untuk kehadiran mereka dalam menyuarakan aspirasinya juga cukup bagus gitu ya. Ada apa namanya, kita fasilitasi, terutama ya eh, biasanya orang melihatnya lah wong wadon pan kepriben sing wadon tadi mburi misalnya gitu ya. Yang persepsi yang demikian, yang itu yang sekiranya juga harus terbangun bahwa pemberdayaan perempuan juga sesuatu yang penting, karena biasanya malahan ketika
perempuan itu berdaya, kemudian ini juga negara akan maju. Dan ini juga semua akan bergerak ketika perempuan bergerak, hanya tidak terima saja kondisi itu juga akan seirama dan maju kondisi. Baik, terima kasih. Saya kira luar biasa sekali ya, Pak Jabar, insight-nya di siang hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita bersama, apa sih yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tegal, termasuk di dalamnya tadi sudah dijelaskan banyak hal, meskipun singkat tapi padat berisi daging semua ya, tadi itu disampaikan oleh Pak Jabar. Terima kasih Jagur Pemilih sudah membersamai kami di podcast KPU Kabupaten Tegal. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jabar. Perdón.